sudah record ya. Oke. Pernah dengar nama aset ini enggak? Atau nama akun atau nama pos ini enggak? Kalau properti biasanya yang pop up apa di pemikiran kita kalau dengar kata properti? Kalau ada orang bilang properti, apa yang terbayang di pikiran Anda? Apa, Mel? Kalau kamu dengar properti, menurutmu apa itu properti? Alat-alat buat drama, oke. Yang lain? Rumah, yang lain? Apa, Roderick, kalau dengar properti? Kata properti itu merujuk ke apa biasanya? Menurutmu? Aset yang kayak apa? Barang yang dimiliki. Berarti masuk mesin, rumah, tanah gitu ya, itu properti ya. Nah, jangan salah ya. Ada penyambungnya di situ yaitu investasi. Jadi dia ini sebenarnya mirip kayak surat berharga. Dia investasi tapi bentuknya apa? Properti. Ini yang mau kita lihat sekarang. Di bagian awal itu ada pertanyaan ya. 31 Desember waktu kita mau bikin laporan keuangan 2021, ada aset di bawah ini. 1, tanah bangunan bentuknya untuk pabrik. Nilainya ada di situ. Ada tanah bangunan yang mau disewakan pakai operating lease. Kita udah belajar leasing kan ya? Jadi leasing itu kan kalau operating lease itu artinya apa? Oleh lesi apa? Operating lease itu berarti oleh lesi dikapitalisasi atau tidak? Minggu lalu ya leasing ya? Kapitalisasi enggak ya? Jadi tetap itu ada di asetnya lesor. Oke, sewa menyewa biasa, bukan sewa menyewa yang kapitalisasi, bukan capital lease. Yang ketiga, ada tanah bangunan yang disewakan secara capital lease. Jadi saya ini punya tanah bangunan, ada yang untuk pabrik, ada yang saya sewain ke orang lain pakai operating lease, ada yang saya sewain ke orang lain pakai capital lease. Paham ya ceritanya ya? Ada lagi enggak? Oh ada, saya punya tanah bangunan yang saya beli belum tahu mau diapain. Kadang ada gitu ya, saya beli, pokoknya beli dulu lah. Saya dulu lulus S2, puji Tuhan ada tabungan. Karena saya waktu ngambil S2 masih single ya. Sehingga uang saya studi lanjut S2 itu masih ada lebih. Pas pulang Indonesia, mau diapain ya duitnya ya? Belum tahu, tiba-tiba perumahan saya sekarang yang di Sidoarjo itu baru jualan, baru buka. Sebenarnya udah lama sih bukanya. Cuma waktu itu kalau nggak salah dia terhambat Lapindo. Ketika Lapindo udah mulai landai, dia mulai booming lagi. Wes sudahlah, daripada uang saya nggak ketahuan jelasnya, tak beliin rumah, tak beliin tanah gitu ya. Belum tahu saya apakah itu akan dipakai atau enggak. Itu mungkin masuk dalam kategori ini. Tapi ndilalah itu apa ya? Kok setelah itu, nggak lama setelah itu, saya ketemu jodoh. Berarti memang Tuhan mengatakan gini, Pak Agus kalau kamu mau kawin, siapin rumah dulu gitu kan. Mosok ngajak istri di kos-kosan ya. Jadi cowok-cowok gitu ya, kalau mau nembak, mau nyatain keseriusan, kamu udah siap enggak? Ya, salah satunya itu. Wah, Vero langsung lihat kiri ya. Terus ada lagi ini, tanah dan bangunan yang akan dijual. Jadi gini, saya beli tanah bangunan, tapi saya bilang gini, kalau nilainya naik tak jual. Jadi ini nih, tanah bangunan yang saya punya nih. Nah pertanyaannya adalah, kalau saya bikin laporan keuangan, dia masuk di bagian aset yang mana? Kalau itu aset tidak lancar, aset yang mana? Kan aset tidak lancar ada banyak. Kira-kira gitu pertanyaannya ya. Apakah masuk di PPI, masuk inventory, masuk properti investasi kayak judulnya, atau masuk yang mana nih 5 aset ini? Ada lagi pertanyaan lain nih. PT ini punya biaya karena dia menyewakan aset ke orang lain dalam bentuk operating lease.
Jadi dia nyewain tanah, harga tanahnya 1 M, PPN atas tanah 100 juta, BPHTB-nya 50 juta, ini PPN-nya waktu itu berarti masih 10% gitu ya. PBB-nya 20 juta, ada biaya notaris, ada biaya broker, ada biaya pemeliharaan. Pertanyaannya nanti, andai aja aset ini kita jadikan equipment atau aset ini kita jadikan properti investasi, maka berapa nilainya? Karena bisa aja ada yang jadi cost, ada yang jadi apa? Expense. Jadi pertanyaan kayak gini itu arahnya ke pengukuran. Kalau yang ini, trivia 1 arahnya ke pengakuan. Ini aset apa? Kalau ini asetnya udah jelas, tapi berapa nilainya? Itu trivia 2. Kalau trivia 3, ada kasus kayak gini nih. Punya properti investasi belinya 100, akumulasi 20. Ternyata di akhir tahun nilainya 75. Jurnalnya gimana? Atau sebelum lebih jauh, butuh jurnal penyesuaian nggak? Kalau butuh, kayak apa jurnalnya? Kalau nggak butuh, kenapa? Itu trivia 3. Ya. Nanti sambil kita belajar, semua ini dibahas. Jadi tanpa saya sebut jawabannya, Anda sudah bisa menduga, oh jawabannya ini nih. Saya nggak akan beri jawaban ya. Anda nanti menyimpulkan sendiri based on diskusi kita lewat slide-slide berikutnya. Nah, properti investasi diatur di sini. Ya. Bahasa Inggrisnya investment property. IAS 40, PSAK-nya PSAK nomor 13. Oke. Kalau yang biasanya kan pakai slide Kiso and Wagen, pembahasan dulu di belakang baru PSAK berapa, IAS atau IFRS berapa. Kalau ini enggak, dari depan. Karena ini PSAK. Enggak ada di buku Kiso and Wagen nih. Makanya slide-nya agak beda. Nah, properti investasi ini adalah aset yang memberi cash ke kita, tapi tidak tergantung aset lain. Ya. Jadi dia ngasih cash ke kita, karena definisi aset itu apa? Saya lagi berdiri di tanggal 31 Desember, dan saya yakin di masa depan saya bisa dapat cash masuk. Akibat transaksi sebelum 31 Desember. Kalau saya bisa dapat cash dari aset tadi tanpa tergantung aset lain, nah itu salah satu definisi dari properti investasi. Tapi kalau sampai saya tergantung aset lain, berarti bisa jadi saya bukan properti investasi, tapi equipment, tapi inventory. Tergantung aset lain itu apa. Nah, properti yang saya miliki di masa depan bisa ngasih cash ke saya, itu saya beli, saya kuasai untuk dapat revenue dari rent. Jadi rent income atau rent revenue. Itu satu. Jadi saya beli properti tadi, di masa depan bisa ngasih cash ke saya melalui rent revenue. Oke. Atau yang ketiga sebenarnya ya, saya beli tanpa melalui rent, saya tunggu. Kalau di masa depan nilainya naik, tak lepas. Kayak beli saham. Ya kan? Kita invest saham, invest obligasi itu kan nunggu kalau harga naik lepas. Atau kedua-duanya. Jadi saya beli untuk dapat rent revenue atau rent income, atau saya dapat capital gain. Paham capital gain kan ya? Beli 100, nilainya jadi 125, berarti ada capital gain 25. Atau dua-duanya. Jadi sudah mulai bisa menjawab trivia 1 ya. Cari di trivia 1 yang terkait dengan rental atau yang terkait dengan spekulasi. Kalau nggak salah yang kelima itu spekulasi ya kan? Kalau nilainya naik dilepas. Tapi rentalnya ada dua tadi, ada yang operating, ada yang capital kan? Apakah dua-duanya masuk definisi ini? Nanti kita lihat. Gitu ya. Jadi properti investasi adalah bentuk investasi yang bisa dapatin rental revenue buat kita atau capital gain buat kita atau dua-duanya. Berarti kalau saya beli properti yang sampai sekarang belum terjawab ya, properti itu apa ya. Kalau saya beli properti tapi tujuannya memang untuk diperjualbelikan. Boleh nggak masuk definisi ini? Saya beli properti yang tujuannya untuk diperjualbelikan. Karena itu sehari-hari core bisnis saya.
Itu boleh nggak masuk definisi ini? Dia properti investasi nggak? Dia properti, tapi saya beli untuk diperjualbelikan. Masuk nggak? Tujuannya untuk diperjualbelikan, bukan untuk rental, bukan untuk capital gain. Nggak masuk. Itu apa namanya? Apa? Inventory. Properti yang saya beli untuk saya jual karena memang core bisnis saya itu kan inventory. Ada properti yang saya beli untuk mendukung usaha saya. Jadi kantor, jadi gudang. Masuk nggak di dua definisi ini? Apa tadi definisinya? Dapat sewa atau rent revenue dan dapat capital gain. Kalau saya beli untuk jadi kantor, untuk jadi gudang, masuk nggak di dua definisi yang merah itu? Nggak masuk. Berarti itu jadi apa tuh propertinya? Aset apa? Fixed asset. Jadi yang menentukan aset itu dibeli lalu dilaporkan di aset apa, itu tergantung apa? Saya ulangi ya, saya beli aset lalu nanti dilaporkan di inventory kah, di aset tetap kah, di properti investasi kah, itu tergantung apa? Niat, intention. Wah Meldar bahasa intention katanya. Betul, niat. Jadi niat kita mau diapain aset tadi? Ya. Nah, apa itu properti? Satu tanah, bangunan, atau dua-duanya. Orang kalau ngomong properti sih langsung ke tanah bangunan sih. Tadi ada yang ngomong rumah sih ya. Jadi properti itu umumnya merujuk ke tanah bangunan. Jadi properti investasi apa? Kalau digabungkan tanah dan atau bangunan yang saya beli untuk disewakan atau untuk spekulasi. Spekulasi itu kan yang ini. Ya kan? Termasuk tanah bangunan yang saya beli, tapi saya belum tahu mau diapain. Ada tadi ya nomor 4 atau nomor 5 di trivia 1. Udah ya? Harusnya selesai udah Pak, itu properti investasi ya kan? Kita sudah paham. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau saya punya tanah bangunan, tapi itu jadi inventory, berarti saya itu perusahaan apa ya? Saya punya properti tapi untuk inventory, istilahnya property inventory. Itu saya perusahaan apa sih? Real estate. Ya kan? Ya enggak? Real estate. Betul ya? Atau bisa jadi saya kontraktor. Ya, developer kontraktor yang bangun gedung ya kan? Nah, properti investasi tadi itu bisa saya kuasai, berarti memang hak legalnya ada di saya. Hak miliknya, kalau tanah bangunan berarti apa? Sertifikat ada di saya, atas nama saya. Atau ya, saya kuasai melalui capitalis. Paham nggak? Kalau ini kan paham ya. Saya punya penguasaan atas tanah dan atau bangunan tadi karena sertifikatnya ada di saya, sertifikat hak milik. Kalau yang ini kira-kira sertifikat apa yang saya punya? Yang kanan. Sertifikat bukan hanya hak milik kan? Ada HGB kan? Berarti yang kanan itu HGB. Karena saya dapatnya lewat capital. Ada esok, ada lesi. Terus dia nyewakan ke lesi. Ya kan? Ada dua kemungkinan. Bisa operating, bisa capital atau finance fees. Ketika kemudian ini sifatnya capital, berarti kan asetnya itu pindah ke sini kan? Berarti siapa pemilik aset ini secara akuntansi kan? Berarti si orang ini bisa dapat aset dari cara pembeli punya hak milik atau dari cara menyewa, tapi nyewanya harus capital. Berarti kalau si lesi dapat tanah bangunan secara menyewa, tapi operating risk, properti investasi nggak buat lesi.
ulang ya. Lesi itu nyewa dari lesor, tanah bangunan. Berarti tanah bangunan tadi buat lesi properti investasi. Ada nggak di sini? Ada nggak menyewa tapi pakai operating lease, ada nggak? Hanya kapitalis kan? Yang saya ingat apa loh? Berarti kalau ini saya dapat tanah bangunan, lesi dapat tanah bangunan dari operating, itu bukan properti investasi karena bukan aset buat saya kan? Saya bayar sewa sebagai apa saya laporkan? Operating lease. Saya bayar sewa ke lesor, kalau operating lease itu cash di kredit, debitnya itu lalu expert. Tapi kalau saya kapitalis, kreditnya cash, debitnya kan aset. Namanya apa itu lalu? Right of use asset. Nah, itulah properti investasi. Kalau bentuk right of use-nya tanah atau bangunan. Tapi kalau yang saya sewakan mesin, kalau yang saya sewa itu mesin, itu bukan properti investasi, yaitu right of use asset ya. Ada. Jadi masih ada kaitan dengan minggu lalu. Khususnya kalau yang kita sewa pakai capital lease itu adalah tanah dan atau sampai sini dulu. Jadi kita bisa dapat tanah atau bangunan itu karena beli atau karena nyewa pakai capital lease. Tujuannya apa tadi? Kita dapat bisa beli, bisa pakai capital lease. Tapi tujuannya apa tadi? Untuk spekulasi atau untuk disewakan. Berarti bisa dong ya? Saya dapat tanah bangunan dari leasing, saya sewain lagi ke orang. Bisa nggak? Bisa. Logika Anda kira-kira, kalau saya dapat dari beli jelas ya? Kalau saya dapat dari beli jelas. Sekarang saya tanya. Kalau Anda dapat tanah bangunan dari capital lease, itu kan yang baru masuk dari investasi. Dapat tanah bangunan dari capital lease. Tujuannya kan harus buat tadi ya. Salah satu atau tujuannya. Apa? Sewa dan spekulasi. Gak mungkin spekulasi karena bukan hak milik saya ya. Paling mungkin itu saya dapat kapitalis tapi saya sewakan lagi ya. Pertanyaan saya, waktu saya sewakan ke yang lain, operating atau capital? Ayo, saya dapat kapitalis tanah bangunan. Supaya itu jadi properti investasi buat saya, berarti kan saya harus sewakan ke orang lain. Karena kalau saya jual capital gain kan nggak mungkin ya, bukan punya saya. Berarti waktu saya sewa ke orang lain itu harus operating atau finance? Kalau itu finance lease, berarti asetnya pindah ke siapa? Ke lesi kan? Berarti nggak mungkin di saya kan? Berarti itu bukan aset saya. Berarti syaratnya apa? Harus bentuknya operating. Berarti trivia 1 sudah bisa dijawab nggak? Ada yang properti investasi itu yang mana bisa? Kalau yang pabrik pasti bukan. Kalau yang disewain ke orang lain pakai kapitalis, itu properti investasi nggak buat saya. Saya punya tanah bangunan, saya sewain ke orang lain pakai kapitalis. Itu properti investasi nggak buat saya? Bukan. Karena itu sudah pindah ke orang, bukan aset saya lagi. Tapi kalau saya sewain ke orang lain pakai operating, itu properti investasi. Bisa bikin ininya ya. Jadi kalau ada tanah bangunan, lalu kita sewa dari orang lain, ini bentuknya harus apa? Tunggu, kita sewa dari orang lain, bentuknya harus apa? Capital lease. Kalau kita mau sewain ke orang lain, ini dari gitu ya, ke orang lain, harus bentuknya apa? Operating. Tapi kalau saya beli, ini kan ada yang kiri ya, saya beli. Selama itu tanah bangunan dan memenuhi dua tujuan ini, silakan. Ya kan? Disewakan tapi harus bentuknya apa? Saya beli tanah bangunan, saya sewain ke orang lain. Harus bentuknya operating. Karena kalau saya sewain ke orang lain pakai capital, udah nggak ada di saya asetnya, ya kan? Atau kalau saya beli, saya tujuannya apa tadi? Spekulasi. Kalau yang saya beli, saya nggak tulis di sini ya.
Ini yang agak bingungin itu kalau saya sewa dari orang lain pakai capitalis. Kalau pakai kapitalis, nggak mungkin saya pakai untuk spekulasi, wong bukan milik saya. Sampai di sini ada diskusi. Beli tanah, makanya selain ini tadi, selain dua tujuan ini, salah satu cirinya properti investasi adalah kalau beli belum punya tujuan. Karena kan kalau tujuannya jelas untuk diperjualbelikan, inventory. Kalau tujuannya jelas untuk kantor atau gudang, itu apa tadi? Nah, fix aset. Kalau tujuannya dua ini, properti investasi. Tapi kalau tidak jelas tujuannya apa, itu juga masuk properti investasi. Jadi selain dua ini, tambah satu kan, yaitu tidak jelas tujuannya apa. Belum jelas apa kata Medan, intensinya belum jelas. Jadi kalau hubunganmu sampai saat ini belum jelas ke depannya kayak apa, Anda itu masih investasi. Ya. Nggak mungkin properti kan, Anda bukan tanah bangunan kan ya. Apalagi pertanyaan? Saya punya lukisan. Lukisan antik. Saya beli lukisan itu. Itu aset apa buat saya? Ada lukisan antik. Saya suka ngoleksi, terus saya beli. Itu aset apa buat saya di neraca atau di statement of financial position? Ingat kata kuncinya Melda tadi apa? Intention. Mau diapain? Mau Anda taruh di kantor, dipamerin, itu berarti apa? Fix asset. Mau Anda simpan, ya tanpa jelas mau diapain, itu apa? Salah. Properti investasi hanya boleh tanah bangunan. Berarti ilangin propertinya. Itu investasi. Atau untuk spekulasi, nunggu harga lukisan naik, itu investasi. Tapi kalau Anda memang kolektor untuk diperjualbelikan, nah itu inventory. Jadi receh sekarang ya definisi aset ya, karena sudah paham konsepnya. Begitu teman-teman veteran, paham ya? Marcelo and Friends, paham ya? Nah, ini bukan tujuan untuk properti investasi. Kalau yang ini aset apa? Walaupun itu tanah bangunan, tapi tujuannya ini itu apa? Fixed asset atau PPE, property plant equipment, atau plan aset atau aset tetap, atau aktiva tetap. Kalau yang ini, administratif itu termasuk kantor, sama fixed asset, atau PPE, atau plan aset atau aset tetap. Kalau yang ini, punya properti tapi dijual kegiatan sehari-hari, inventory. Jadi mereka ini bukan properti investasi. Ada yang memenuhi dua tujuan merah tadi tapi bukan properti. Jangan bilang itu properti investasi. Itu long term investment. Yang bentuknya bukan surat berharga. Karena investasi bukan hanya bentuk surat berharga. Perlu dibedakan ya. Ini bahasa Indonesianya aset tetap. Jadi aset tetap sering disebut sebagai properti yang digunakan sendiri. Maksud saya gini, tanah bangunan yang tujuannya untuk kantor, pabrik, dan semacamnya itu disebut properti yang digunakan sendiri. Anda mau sebut aset tetap juga silakan. Pak, boleh nggak di neraca saya tulis tanah bangunan? Boleh aja, cuma tanah bangunannya harus dikasih strip, aset tetap. Atau tanah bangunan strip, properti investasi. Atau tanah bangunan strip, inventory. Jadi harus jelas itu peruntukannya apa. Karena tanah bangunan bisa macam-macam kan tadi. Paling nggak 3 loh tujuannya tadi. Ini untuk apa? Aset yang mana nih?
Kata kuncinya untuk kenaikan nilai berarti apa? Properti investasi, karena tanah kan ya. Ini belum ditentukan. Kayak Vero tanya, properti investasi ini. Kayaknya semua properti investasi nih, ya kan? Bangunan yang dimiliki melalui capital lease dan disewakan ke orang lain pakai operating lease. Ini properti, ini contoh properti investasi maksudnya. Ini belum terpakai tapi disewakan ke orang lain pakai operating lease. Jadi belum terpakai. Cuma intensi saya mau disewain ke orang lain pakai operating lease. Itu properti investasi. Ini kira-kira maksudnya, ini properti investasi tapi maksudnya apa sih ini? Konkretnya bangunan kayak apa ini? Atau aset kayak apa ini? Saya punya tanah. Di atas tanah itu saya bangun bangunan. Sekarang lagi dibangun bangunannya. Masih in progress, in process. Tapi saya sudah punya intensi atau niat untuk nyewain ke orang lain. Berarti kan sudah memenuhi definisi properti investasi. Berarti bangunan dalam penyelesaian tadi itu sudah masuk dalam contoh properti investasi. Ya, jadi ini semua maksudnya contohnya properti investasi ya. Sekali lagi ada yang masih belum paham? Nah, kalau properti yang kayak gini, tanah bangunan yang kayak gini itu diatur di PSAK 14 tentang persediaan. Jadi PSAK tentang persediaan itu PSAK 14. Kalau yang dipakai sendiri, oh ini bukan. Ini bukan yang dipakai sendiri. Ini kalau Anda jadi kontraktor, bukan real estate loh ya. Anda bikin Petra, bangunannya Petra, rumah sakitnya Petra Anda yang bangun. Selama proses pembangunan, Anda nanti akan lapor pakai PSAK 14. Masih dalam proses pembangunan atau in progress. Jadi Anda kontraktornya, bangunin rumah sakit untuk Fakultas Kedokterannya Petra. Selama masih proses pembangunan, Anda yang ngakuin aset pakai PSAK 34. Nanti kalau sudah selesai baru Anda serahkan kepada owner. Itu baru jadi asetnya owner. Tapi PSAK-nya bukan PSAK 13. PSAK 13 tadi apa? Ya yang kita pelajari sekarang. Properti investasi. Kalau aset tetap ini. Oh ini ada lagi yang sewa. Kalau kita sewain ke orang lain pakai capital lease, itu lihatnya PSAK 30. Kalau mau PSAK 13 harus sewakan ke orang lain pakai apa? Operating lease. Nah kadang-kala kayak gini nih. Slide ini maksudnya seperti yang saya gambarkan. Ini tanah atau bangunan ya, luasnya segini nih. Yang saya arsir itu untuk disewakan ke orang lain pakai operating lease. Sisanya ada yang dipakai jadi kantor, ada yang disewakan ke orang lain pakai capital lease. Paham kondisinya ya? Jadi ini ada sebidang tanah atau bangunan yang saya arsir ini mau disewakan ke orang lain pakai operating lease. Sisanya ada yang pakai capital lease, ada yang jadi kantor atau pabrik. Pertanyaannya adalah, di neraca saya laporkan sebagai apa ini? Aset tetap? Atau sudah hilang dari saya karena tadi ada capital lease? Atau properti investasi? Coba baca slide-nya. Bagaimana melaporkan aset ini di neraca atau statement of financial position saya? Mereka semua jadi satu kesatuan sebagai aset tetap? Atau ada yang sudah hilang karena kan tadi capital lease? Atau ada yang juga jadi apa? Properti investasi atau gimana sih? Menurut slide ini? Anggap aja totalnya ini 1M nilai rupiahnya. Ini pas 1/4-nya.
Apa katanya? Ya harus terpisah. Berarti ini 250 juta saya laporkan sebagai properti investasi. Sisanya ya bisa aset tetap. Atau mungkin kalau sudah disewa orang lain ya hilang dari aset saya ya. Gitu ya. Jadi harus dipisah. Baca dulu kalimat ini 1 menit. Kita kalau berlibur keluar kota, keluar negeri, menginap di hotel. Kita nginap hotel itu sebenarnya kan sewa kamar ya. Ada orang yang punya bangunan hotel, kamarnya kita sewa. Kita sewanya itu pakai capital atau operating lease? Operating ya. Berarti kan dia punya hotel, lalu dia sewain ke kita pakai operating lease. Sama kayak yang saya tulis di sini tadi ya. Oke, pertanyaan saya, Anda kalau jadi pemilik hotel tadi, hotelnya itu Anda laporkan sebagai apa di dalam neraca atau statement of financial position Anda? Itu tanah bangunan kan, hotel. Dia sewain ke kita pakai operating lease. Atau yang lain. Ini bukan masalah sewa menyewa. Kita lagi sakit, masuk rumah sakit. Masuk kamar, bayar ya. Itu kan sebenarnya sewa kamar itu kan. Anda kalau jadi pemilik rumah sakit, bangunan rumah sakit itu Anda laporkan sebagai apa? Gak mungkin inventory, wong gak untuk diperjualbelikan. Pilihannya mungkin tinggal aset tetap atau properti investasi. Tapi kata kuncinya ada di slide ini. Anda pemilik hotel, Anda pemilik rumah sakit, ada gedung kan? Tanah bangunan itu masuk di neraca atau financial position ya. Aset apa namanya? Masuk kelompok aset yang aset tetap digunakan sendiri atau properti investasi. Kata kunci apa yang dipakai sampai bilang itu properti investasi? Apabila terdapat tambahan jasa kepada yang nyewa. Apa tambahan jasanya hotel atau rumah sakit? Selain jasa sewa. Jasa sewa itu kan jasa karena kita bisa pakai. Jasa apa yang terkait? Servis ruangan. Pertanyaan saya, servis ruangan entah itu keamanan, kebersihan di hotel dan rumah sakit, itu signifikan nggak? Maksudnya signifikan itu gini, kalau nggak ada itu, membuat Anda nggak jadi sewa. Atau menurut Anda ada atau enggak, pokoknya saya pakai kamar. Kalau Anda berpikir itu tidak signifikan, berarti wis nggak ada itu juga nggak apa-apa. Signifikan nggak jasa selain jasa sewa di hotel dan rumah sakit? Signifikan. Yang bisa jadi properti investasi kalau apa? Tidak signifikan. Berarti kesimpulannya apa? Hotel dan rumah sakit bukan properti. Berarti dia jadi apa? Aset tetap. Walaupun dia disewakan pakai operating lease. Karena kata kuncinya adalah ada jasa tambahan di luar jasa sewa yang sifatnya signifikan. Lah terus contohnya nyewain ada jasa tambahan dan tidak signifikan itu kayak apa? Kasih contoh yang relate dan konkret. Kos-kosan. Selain jasa sewa Anda dapat apa? Saya dulu pernah terakhir saya kos sebelum pindah itu di Permai. Jadi kan kehidupan jadi tambah enak. Awalnya saya di Timur 1. Jalan ke Petra itu lebih jauh dari jalan Ki ke sini. Kalau Anda Timur 1 yang pojok sebelum masjid. Ya. Kan jalan masuk Timur 1 sebelum belok masuk ke Kutisari sana ya. Saya hampir pojok. Jadi jalan. Kadang ketemu mahasiswa diajak, ayo Pak naik. Gitu. Itu lagi awal-awal jadi dosen kayak Pak Dean gitu ya. Jadi masih nabung. Setelah itu saya punya tabungan bisa beli motor. Wah, yang lain bisa beli motor ya masih single. Tapi makin lama setelah pulang S2 kan puji Tuhan duit udah mulai banyak. Saya kos di Permai. Wah, menikmati. Ya. Di situ saya dapat jasa setrika. Saya lupa, nyuci juga kayak nyuci setrika. Dapat nasi putih. Dapat ya pasti air putih.
Tapi lauk beli sendiri. Di situ ada kulkas yang saya selalu ingat. Kalau ada teman saya yang ngasih saya coklat, ngasih saya kue, atau apa itu tiramisu dan semacamnya, lalu saya taruh di situ, besok pagi udah hilang. Saya ingat sekali, saya taruh gitu ya, ada kan yang di atasnya ada buah apa itu? Berry atau apa. Besok pagi saya buka, di atas kotak itu tinggal ditaruh buah berry. Tadi kan ngece banget ya. Saya tahu sih orangnya, cuma saya nggak bisa nangkap bahasa dia gitu kan. Nah pertanyaan saya, di kos-kosan jasa-jasa kayak gitu signifikan nggak? Nggak ya? Nggak signifikan ya, pokoknya kita bisa tidur ya kan. Jasa tambahan itu nggak terlalu signifikan lah. Berarti ibu kos Anda laporin rumah kosnya sebagai properti investasi. Karena jasa sewa lah yang paling signifikan. Nah, belum terjawab loh. Contoh jasa tambahan tapi nggak signifikan, selain rumah kos ya, yang relate dengan kita, dan itu properti investasi. Kalau itu tadi kan ya bisnis receh lah. Bisnis yang lebih tinggi. Ruko. Anda punya ruko, Anda sewain ke orang. Jasa tambahan apa yang Anda kasih? Coba bayangin Anda punya kompleks ruko, Anda sewain ke orang. Jasa sewa pasti. Jasa apa yang Anda tambah ke mereka? Kebersihan. Tapi sesignifikan apa? Emang dia ngasih jasa itu untuk bersihkan tiap ruko kan enggak? Berarti itu paling di halaman depan. Signifikan enggak? Berarti Anda kalau punya ruko itu jadi apa? Laporkan rukonya di laporan keuangan sebagai apa? Saya ulangi, jasa nyapu itu signifikan atau enggak kalau Anda punya ruko? Enggak toh? Berarti itu bangunan ruko buat Anda apa? Properti investasi. Tapi kalau hotel rumah sakit pasti fix aset. Kayaknya ada di sini ya. Haha, Anda enggak next sih. Kalau Anda next Anda langsung bisa jawab. Ya kan? Contoh, pemilik hotel memberikan jasa kepada para tamu hotel. Ya. Itu signifikan. Berarti dia dianggap properti yang digunakan sendiri atau aset tetap. Sekarang A memiliki B. A memiliki minimal 51% sahamnya B. A ini disebut apa? Hah? Ini apa? Tapi kalau A memiliki B cuma 50, 40, 30, A ini apa dengan B hubungannya? Kali ini kan hidup anak. Ada yang namanya perusahaan asosiasi. Masih ingat di investasinya chapter 1 AKM 1 chapter 15 atau 16. Jadi kalau kepemilikannya 0 sampai 50 itu dibedakan dengan lebih dari 50. 0 sampai 20, 20 sampai 50 ya. Jadi ada 3 level kepemilikan ya, 0 sampai 20, 20 sampai 50, di atas 50. Di atas 50 itu ya. Itu induk anak. Ini punya laporan keuangan sendiri. Ini punya laporan keuangan sendiri. Nanti mereka gabung punya laporan keuangan apa? A lesor, B resi. A nyewain tanah bangunan ke B. Menurut slide ini dilaporkan nggak itu sebagai properti investasi? Kalau iya, siapa yang lapor? Coba baca slide. A induk, B anak. A punya tanah bangunan disewain ke B. Operating base. Kan tadi udah operating base. Nah pertanyaannya itu dilaporkan sebagai properti investasi nggak? Kalau iya, siapa yang lapor? A atau B atau laporan keuangan konsolidasi? Siapa? A ya. Karena kalau dikonsolidasi jadi aneh, masa menyewakan ke diri sendiri, enggak kan? Berarti hanya di individu.
atau entitas yang apa di situ disebut individu esok. Ya, paham ya? Ini hanya definisi, karena ini definisi aset sebenarnya secara umum. Sesuatu itu akan diakui sebagai aset kalau satu, tingkat kemungkinannya probable di masa depan saya bisa dapat duit. Kan tingkat kemungkinan ada berapa di akuntansi, masih ingat? Yang paling jarang namanya remote, yang sampai 50% namanya possible, di atas 50 tapi belum 90 namanya probable, terus yang 90 ke atas namanya pasti, certain. Minimal Anda probable berarti 51% ke atas, bisa dapat duit dari aset tadi, maka dia memenuhi syarat yang ini. Oke, dia memenuhi syarat yang ini. Tapi belum cukup, karena ini kata-katanya dan. Kedua, uang yang bisa saya dapat dari aset tadi, bisa saya, apa ini? Jadi bisa saya estimasi, kira-kira dari aset ini saya bisa dapat uang berapa. Jadi dua syarat ini harus dipenuhi supaya sesuatu itu bisa jadi aset. Termasuk supaya aset itu bisa diakui sebagai properti investasi. Kita bicara teori yang agak tinggi ya sekarang. Kalau ini nggak terpenuhi berarti apa? Apa yang terjadi? Kita masih bisa bikin jurnal atau nggak bisa bikin jurnal? Atau kalau kita bisa bikin jurnal, apa yang terjadi? Pengakuan itu kan kita bikin jurnal, nama aset, nama akunnya apa kan ya? Itu pengakuan ya. Pertanyaan saya, kalau ini nggak terpenuhi, apa akibatnya terhadap catatan akuntansi kita? Kita mau bikin jurnal asset to cash umpama atau asset to accounts payable. Kalau ini nggak terpenuhi, apa yang terjadi? Maksudnya? Kita nggak ngomong penyesuaian ini, kita ngomong jurnal umum. Kita keluarkan uang untuk sesuatu, pertanyaannya apakah sesuatu yang kita keluarkan uang tadi di masa depan bisa dapat sesuatu nggak buat kita? Duitnya bisa balik nggak? Di sini dikatakan kita harus yakin, kemungkinan kan berarti yakin ya, minimal 50% ke atas. Bahwa sesuatu yang kita keluarin duit tadi di masa depan bisa ngasih duit balik ke kita. Ini saya nggak yakin. Yakin pun cuma 45%, 49% masih possible, nggak probable. Berarti apa akibatnya kalau saya nggak begitu yakin? Tetap bisa kita nggak ngomong properti investasi atau enggak dulu. Kita ngomong dia boleh jadi aset atau enggak. Kalau nanti asetnya bentuknya properti investasi, baru nama asetnya properti investasi kita debit. Tapi kalau asetnya untuk diperjualbelikan, inventory yang kita debit. Pertanyaannya sekarang, kalau ada suatu, kita beli apapun lah ya, kita keluarin duit di kredit. Debitnya itu mau diakui atau dicatat sebagai apa kalau ini nggak bisa. Jadi saya nggak yakin probable. Mungkin bisa dapat duit tapi ya kemungkinannya cuma 40%, Pak. Jurnal tetap bisa dibuat nggak? Jurnal umum. Bisa, tapi debitnya bukan aset melainkan expense. Gitu loh maksudnya. Oke, anggap aja syarat ini terpenuhi. Berarti di masa depan kita yakin bisa dapat duit. Berarti kan debitnya aset, kreditnya cash. Tergantung asetnya apa. Inventory kah, properti investasi kah, PPI kah. Tapi syarat kedua nggak terpenuhi. Kira-kira apa akibatnya ke jurnal kita? Pengukuran itu kayak apa sih? Implementasinya dalam perlakuan akuntansi yang namanya pengukuran itu apa? Apa? Revaluasi itu valuation. Ini measurement. Masih ingat? Pengakuan itu berarti debit dan kredit nama akunnya jelas. Kalau pengukuran itu apa? Angkanya bisa kita tulis. Kalau syarat ini nggak terpenuhi, angkanya bisa kita tulis nggak? Nggak bisa. Berarti apa akibatnya ke jurnal? Nggak bisa dibuat. Cuma ada nama akun, tapi nggak ada angka kan bukan jurnal itu. Gitu ya.
Jadi dua syarat ini harus terpenuhi supaya sesuatu bisa jadi aset. Apapun sesuatu itu. Kalau hari ini kita bicara apa? Properti investasi, berarti kita bicara bisa nggak tanah bangunan itu jadi properti investasi? Tergantung syarat ini. Jadi ini teori aset sebenarnya. Yang kebetulan hari ini aset yang kita bicarakan properti investasi. Ini bahasa lainnya ini reliable. Andal itu kan reliable. Ya. Kalau ini kata kuncinya probable. Jadi syarat untuk ngakuin aset ada dua apa? Probable dan reliable. Wah, kalau ngomong dengan dosen gitu, Pak, ini probable dan reliable enggak Pak? Wah, kaget dosennya kan. Kok tahu ya anak ini? Atau dosennya malah bingung. Karena nggak pernah tahu istilah itu ya. Nah ini cost-nya. Ada pertanyaan tadi soal harga perolehan ya, trivia 2 kalau nggak salah, ya kan? Ya intinya semua uang yang kita keluarkan untuk dapat properti tadi. Dan ingat, yang bisa jadi cost itu adalah pengeluaran yang sifatnya hanya sekali. BPHTB dan PBB itu mana yang hanya dikeluarkan sekali? BPHTB, berarti yang jadi cost properti itu yang BPHTB. Tapi kalau PBB, itu jadi apa? Expense. Jadi di trivia 2 itu nanti Anda lihat mana yang cost, mana yang expense. Pokoknya kalau pengeluarannya hanya sekali dan terkait dengan properti, itu cost. Tapi kalau terkait properti tapi bisa dikeluarkan secara rutin, tidak hanya sekali, ya itu expense. Atau syarat lain untuk jadi cost adalah, kita wajib keluarin nggak uangnya? Saya nanya ulang ya, asuransi itu cost atau expense? Yakin tak? Kalau Anda beli mobil, asuransi angkut, itu cost atau expense? Asuransi pengangkutan, asuransi ongkir itu loh. Kalau kita nggak bayar ternyata membuat kita nggak bisa beli mobil, ya itu cost. Tapi kalau kita boleh milih, udah deh nggak usah asuransi ongkir. Hidup saya sudah dipelihara Tuhan, apalagi mobil saya, ya kan? Nah, itu berarti boleh milih ya, nah, itu expense. Asuransi kebakaran ya tergantung, kita wajib nggak? Biasanya asuransi setelah aset kita dapat, itu expense. Kan kebakaran itu aset sudah kita dapat ya. Pilihan untuk bayar asuransi kebakaran. Tapi kalau asuransi pengiriman biasanya cost. Karena sulit untuk ditolak, untuk dibayar. Jadi asuransi nggak mesti expense. Bisa jadi cost. Lihat aja nanti di trivia 2, mana yang dikeluarkan rutin, mana yang hanya sekali, mana yang jadi keharusan membeli, mana yang tidak. Coba baca deh, baris pertama apa? Trivia 2. Harganya. Oh itu sudah pasti apa? Cost. Kan harga. Baris kedua apa? PPN. Ayo. PPN itu cost atau expense? Anak pajak kan ini semua. Kok yakin cost? PPN itu ada dua kemungkinan kan. Itu berarti PPN masukan atau keluaran buat kita? Kita beli dapat PPN, berarti PPN apa? Masukan. Kemungkinan bisa jadi cost atau expense tergantung apa? Oke, kalau PKP gimana Mel? Beli tanah bangunan ada PPN masukan. Kalau PKP berarti PPN-nya bisa dikreditkan. Kalau bisa dikreditkan, boleh nggak jadi cost? Nggak boleh. Dia nggak boleh jadi properti investasi. Jadi indikatornya dia jadi cost atau expense untuk PPN adalah bisa dikreditkan atau tidak. Mau dikreditkan atau tidak. Kalau nggak bisa dikreditkan, pasti cost. Kalau bisa dikreditkan, kita milih. Kreditkan atau enggak, kan bisa itu pilihan ya. Oke, apalagi baris ketiga? Oh tadi sudah jelas itu apa? BPTB apa? Cost, karena hanya sekali bayarnya. Terus? PBB rutin, berarti itu apa? Expense. Terus? Cost notaris. Nggak bisa dicegah untuk bisa dapat tanah bangunan. Terus? Broker. Cenderung cost ya. Karena kita nyarinya susah ya kita harus bayar broker. Terus? Nah pemeliharaan apa? Expense. Nggak
Artinya itu kita keluarkan setelah kita dapat tanah bangunan kan. Jadi ada 3 untuk membedakan cost expense. 1, apa tadi? Hanya dikeluarkan sekali atau berulang-ulang. 2, apa? Wajib atau tidak dibayar. 3 yang terakhir apa? Kita dapat atau keluar uangnya kapan? Sebelum aset kita dapat atau setelah aset kita dapat? Kalau setelah aset kita dapat itu kebanyakan apa? Expense. Kebanyakan loh ya. Karena bisa jadi kalau mobil turun mesin, itu kan berarti aset sudah kita dapat. Tapi untuk supaya mobil kembali utuh, kita keluar uang turun mesin. Nah itu cost. Tapi kalau hanya isi oli, isi bensin, itu expense. Kadang ada yang keempat, membedakan cost expense. Nominalnya material atau tidak. Kalau material itu apa? Cost. Kalau nggak material, expense. Yang kelima, sense bisnis. Judgment kita. Ini yang nggak diajarin di kelas. Jadi bisa aja memenuhi 4 ini dia cost, tapi aduh, enggak deh, jadikan expense ya. Silakan aja, itu judgment Anda. Itu ya. Nah yang kelima ini tergantung jam terbang di akuntansi. Bukan saya ngomong dosen atau enggak ya. Sense bisnisnya ini kan terbentuk karena dia sering terpapar bisnis yang praktis. Oke. Apalagi? Ini biaya perolehan ya yang harus dipenuhi. Ya definisi cost yang harus dipenuhi. Nah untuk yang kayak gini, hijau yang 4 kuadran ini, itu nama akunnya ini. Ini expense. Saya ulangi ya, semua yang kita keluarkan untuk ini, itu nama akunnya ini. Biaya perbaikan dan pemeliharaan properti. Property maintenance expense kalau di Inggris kan. Ini pojok kanan atas ya. Karena dilaporkan dalam income statement berarti ya expense. Akumulasi penyusunannya 20. Terus Melda protes. Pak, AC yang ini sudah enggak dingin. Area yang berdasarkan bahan. Nanti kita AC. Ya, kosnya adalah 150. Kalau buat internal sesuai slide ini, 1 menit. Ini pokok bangunan, jadi bisa jadi dia disebut properti investasi. Kalau bangunan ini mau disewakan, dan kita anggap ini properti investasi dan ada salah satu bagian yang kita ganti. Jadi pasti nama asetnya properti investasi. Walaupun ini bukan tanah bangunan, tapi kan dia dalam satu wilayah properti investasi. Kira-kira uang yang saya keluarkan berapa itu 150 itu cost atau expense menurut slide ini. Mata kedua mengatakan apa? Diakui sebagai nanti bukan expense ya. Berarti dan jurnal di sini properti investasi berapa? 100. Cashnya selesaikan jurnal kita. Belum. Karena di sini dikatakan apa? Yang diganti, dia apa kan? Artinya apa? Hilangkan. Gimana jurnalnya? Yang atas itu, yang saya kotak atas itu gimana? Berarti PI off ya itu dihapus taruh di debit, taruh di kredit berapa ya?
80. 100 itu kos, mungkin itu 100 kurang 20. Berarti 20-nya juga kita hapus di debit. Ini akumulasi. Masih ada selisih berapa? Nah, 80 ini yang disebut. Harusnya kita dapat 100, tapi ternyata pas berhenti di 20 kita nggak bisa dapat lagi yang 80. Itu berarti bukan aset, dia expense. Namanya ya. Dulu ada kok di AKM 1 ini. Masih ingat, ada aset yang diganti dengan yang baru yang speknya lebih tinggi. Itu namanya replace apa peningkatan istilah asingnya itu. Tapi kalau kita ganti dengan spek yang sama itu namanya cuma replacement. Oh, improvement. Jadi kalau apa nih, keramik ini saya ganti dengan level keramik yang lebih tinggi namanya improvement. Kalau saya ganti dengan spek yang sama, bukti kayak gini, itu namanya replacement. Tapi apapun bentuknya antara improvement atau replacement itu benar. Tapi kalau AC ini, Pak, tensinya kurang pas. Pindahin ke sini, Pak. Tetap AC ini tadi saya pindahin. Itu jadi apa? Biaya pemindahannya. Expense. Kalau pemindahan itu expense. Pak, harusnya AC itu dua sisi. Berarti di sini perlu tambah yang baru. Nah itu udah jelas apa? Beli baru. Beli baru itu apa? Udah jelas jadi apa dia? Oh, kan ada banyak macam ya pengeluaran kayak gitu. Wah, nggak lupa ya apa ini. Sebal banget sedihnya. Ada pertanyaan selain ini? Nah, di sini PPN ini asumsinya tidak bisa dikreditkan atau tidak ingin dikreditkan, dia jadi cost. Tapi kalau bisa dikreditkan, jangan jadikan cost. Ya. Jadi ini semua biaya yang bisa jadi cost of property investasi. Contoh nih, ini kayak trivia 2 ya. Harga tanah pasti jadi cost of property investasi. Biaya notaris, broker, nah PPN-nya ini tergantung bisa dikreditkan atau enggak. Berarti yang masih jadi pertanyaan PPN, tapi yang lain sudah pasti apa? Cost. PPN kalau bisa dikreditkan, diakui jadi apa dia? Anda jangan bilang expense. Dia tetap aset tapi bukan properti investasi. Namanya apa? Prepaid tax. Uang muka pajak. Kan bisa dikreditkan. Bisa dikreditkan itu awalnya di debit, nanti ditaruh di kredit kalau dikompensasi dengan PK, ya kan? Ada pertanyaan ini. Menghitung berapa harga perolehan properti investasi. Harusnya receh sih, cuma silakan. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, tapi silakan kalau ada yang masih belum jelas. Saudara-saudara, saya pesan ya ke Anda, apapun dan bagaimanapun kondisi Anda, mindsetnya harus mindset yang bertumbuh. Apa istilahnya? Growth mindset. Growth mindset itu artinya melihat sesuatu itu dari sisi yang positif. Pertanyaan atau statement saya kan banyak intimidatif ya. Ini receh. Berarti kan Anda yang ketika mungkin gak paham, kalau saya tanya nanti dibilang, receh aja nanya. Maksud saya bukan itu loh. Berarti kalau Anda berpikiran intimidatif, supaya Anda gak nanya, itu mindset Anda belum growth. Saya cuma mau ngomong, jangan insecure. Ini gampang. Berarti kalau Anda belum paham, ada sesuatu yang belum Anda lakukan. Mungkin belajar, mungkin fokus. Ya, saya katakan ya, selama kita sudah selesai membahas satu chapter, harusnya Anda bisa lulus untuk chapter itu. Dan saya selalu ulang-ulang, saya nggak pernah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Ya, ayat Alkitab saja selalu ngomong apa? Tuhan tidak pernah menguji orang di luar batas kemampuannya kan ya? Emang Agustoli siapa? Nabi aja bukan. Masa mau ngalahin Tuhan? Jadi kalau sampai Anda nuduh saya,
Pak Agus ngeluarin soal yang gak pernah diajarin di dalam kelas, wah Anda melebihi Tuhan tuh. Menjudgment saya. Jadi jangan jadi Tuhan ya, jangan playing God terhadap orang lain termasuk dosen. Oh intimidatif lagi Pak Agus. Berarti nanti di survei dosen gak boleh nulis itu. Ya karena saya yakin dan saya percayalah ke saya ya, saya gak pernah lakukan itu. Kalaupun Anda ketemu soal yang menurut Anda kok gak pernah dijelaskan, evaluasi diri dong. Ya. Kalau Anda gak percaya saya, buat apa kita punya hubungan? Betul ya Vero ya? Kalau udah gak ada kepercayaan ngapain lanjut? Stop aja. Pak Peres 3 udah lewat, ya udah jadi E aja AKM 2-nya. Percaya deh. Ya. Marcelo tuh percaya sama saya. Ikut terus kelas saya ya. Nah ini bukan biaya perolehan, berarti jadi apa dong? Tahu biaya perintisan? Ada cerita ya, ada cerita satu gereja besar. Walaupun sudah agak old school, dia kalah dengan gereja-gereja baru. Katanya dulu yang punya itu jalan, terus lihat ada lagi jalan-jalan. Terus lihat kok ada tanah kosong. Beliau yang ngomong lah ya, saya melihat di sini nanti Tuhan akan datang. Dibelilah tanah itu dan jadilah lahan itu sekarang gereja besar. Ya memang betul. Jadi gereja. Waktu dia jalan-jalan kan keluar biaya bensin. Atau mungkin lagi makan sambil nyamil, itu kan ada biaya lagi kan. Nah itu biaya perintisan. Nah itu tidak boleh jadi cost of, kan tadi tanah ya, cost of land, tidak boleh jadi cost of property investasi. Terus jadi apa dong? Ya pilihannya kalau nggak cost apa? Expense. Termasuk ini loss. Contoh hotel, saya dirikan 50 atau 500 kamar, rupanya hotel itu ada batasan sih. Kos-kosan kalau lebih dari, coba dicek ya ke pajak daerah. Kalau kos-kosan lebih dari 20 kamar itu sudah dianggap pajak hotel. Berarti Anda kalau kos di kos-kosan yang lumayan banyak, itu harusnya uang kos itu di dalamnya ada pajak yang namanya pajak hotel. Anggap aja saya bikin 50 kamar. Ternyata 2 bulan, 3 bulan pertama yang masuk cuma 2-3 orang, kan rugi ya. Nah ruginya itu nggak boleh dianggap sebagai kos. Karena kalau kita masukkan jadi kos, nilai properti investasi kita naik kan. Padahal naiknya bukan karena dibeli, karena kita rugi. Itu nggak boleh, itu harus loss. Ya. Nah, kalau ini chapter 6. Chapter 6. Tanah bangunan, tapi baru kita bayar di sini. Harga yang kita setujui 1 M, tapi 1 M-nya di sini. Berarti kan nanti saya buat jurnal di sini, properti investasi itu OP ya, bahkan belum dibayar ya. Tapi tidak boleh dilaporkan 1 M. Kenapa? Karena 1 M ini uang masa depan. Berarti berapa nilainya di sini? Harus di termasuk kalau 1 M-nya itu dicicil 300 berapa ya, anggapnya 900 juta. Ini pakai single sum, kalau ini pakai apa? Kalau single sum apa tuh? Chapter 6 Admita, bisa OA, bisa AD, tergantung dia di titik 0 mulainya atau titik 1. Itu maksudnya saya. Pak, kalau 1 M nilai yang dibayar di masa depan, ternyata present value-nya cuma 950 juta. 50 jutanya itu apa? Apa katanya di situ? Beban bunga, interest expense. Itu maksudnya slide ini. Nah, jadi Anda bisa hitung ya pakai konsep chapter 6. 1 Januari 2020 setuju beli bidang tanah harga 1 M. Akan melunasi transaksi dengan mengangsur mulai tanggal 1 Januari, tapi mulainya 1 Januari 2021. 5 kali masing-masing
200 juta. Jadi dia satu-satu di sini nih. Bukan langsung 1M. Berarti pakai apa present value-nya? Single sum atau anuitas? Anuitas yang mana? OA. Kenapa OA? Uang 1 Januari 2021. Kapan dia jadi AD? Kalau ini dimulai 1 Januari 2020. AD itu kan dimulainya di 0. OA dimulainya di titik sini. Kok pinter banget Pak Agus, Anda aja yang lupa chapter 6. Ya. Jadi chapter 6 gak bisa ditinggalkan dalam kasus ini. Kalau keluar soal kayak gini. Bisa yang hitung ya. Karena ini ada kok I-nya 8%, N-nya berapa? 5. Cari aja tabel present value OA itu tabel berapa ya? Tabel 1 future value single sum, tabel 2 present value single sum. Tabel 3 itu future value OA, tabel 4 present value OA. Buka lagi ya. Ini bisa Anda hitung. Pakai OA. Tabel 4, I 8, N 5. Wes, gitu jawabannya. Anda hitung sendiri. Oh, ada di sini. Tuh. Ya. Tinggal lihat tabel. Ini masih ingat gak kalimat ini? Yang minggu lalu. Saya itu seharian, bukan seharian, berapa menit itu saya hidup. Kok hilang ya yang tadi saya tanya di mana itu? Rupanya dosen yang lain juga mengalami. Jadi filenya itu yang sudah saya input atau saya upload ke Era itu termasuk link kuis, rupanya di tempat Anda ada ya. Saya kadang merasa bersalah kalau minggu lalu saya sudah jelasin slide, tidak ada di Anda, rupanya ada. Jadi langsung bergerak. Nah ini ada minggu lalu nih. Masih ingat ini? Waktu bukan minggu lalu ya. Leasing kapan sih? Minggu lalu ya. Oke, ini ada minggu lalu waktu bayar leasing. Anda masih ingat nggak? Saya mengakui right of use asset pakai present value. Tapi present value itu harus dibandingkan dengan apa? Fair value. Kalau ternyata fair value lebih rendah, itu yang jadi aset. Kebetulan hari ini aset yang kita bicarakan apa? Properti investasi. Jadi properti investasi, kalau kita sewa pakai capital lease, itu dihitungnya mana yang lebih rendah antara fair value atau present value. Itu maksudnya. Buka lagi slide minggu lalu untuk bisa ngitung. Ini fair value-nya udah ada. Ini fair value-nya udah ada. Tinggal Anda present value kan. Ada nggak jawabannya di belakang? Oh ada nih. Fair value-nya sudah ada 100 juta. Tinggal Anda hitung ini present value-nya berapa. Mana yang lebih rendah antara yang dalam kurung ini atau 100 juta. Itulah properti investasi. Gitu ya. Silakan dihitung sendiri nih. Pakai PVFAD 5, 10%. Jadi nggak benar-benar saya suruh hitung karena sudah ada petunjuknya. Tapi Anda effort dikit dong hitungnya. Premium. Premium itu masih ingat bonds ya? Ada nilai lebih dari par value, itu premium sebenarnya. Setuju menyewa tanah 1M. Akan dibayar ya 5 kali angsuran 250. I-nya 8%. Nah, premiumnya itu adalah nilai hitungan ini yang dalam kurung kurangi 1M. Itu premiumnya. Di sini perlakuan akuntansinya ngomong apa? Premium adalah bagian dari lease payment. Jadi kalau bikin tabel leasing, bagian kiri setelah tanggal itu apa? Lease payment kan ya? Nah dia masuk di situ. Berarti yang kita hitung nanti di sini selisih antara 250 di present value kan, ya dikurangi 1M, itu yang nanti akan masuk sebagai lease liability. Oke. Petunjuknya ada di sini. Teorinya ada di depan ini. Dikeluarkan dari liability tapi masuk sebagai cost.
Jadi properti investasi ya, properti investasi adalah total ini, harga perolehan. Ya. Tapi liability katanya tadi dihapus ya. Liability yang dikredit itu adalah harga perolehan kurangi yang atas premium ini nih. Ini harga perolehannya ya. Ini premiumnya, berarti liability yang dikredit atas kurangi bawah. Apalagi hak atas properti yang didapat dengan cara sewa itu masuk properti investasi. Tadi sudah dibahas ya. Jadi right of use asset selama kita dapat pakai capital lease itu adalah properti investasi. Selama yang kita sewa pakai capital lease tadi tanah atau bangunan. Bagaimana kalau kita dapat tanah bangunan itu dari pertukaran? Pertukaran aset. Ada nggak contohnya di belakang nih? Nah ini. Gimana menjurnalnya nih? ABC punya properti investasi. Kosnya 100, akumulasi 20, berarti book value 80. Dia mau tukar punya dia dengan XYZ. Di mana XYZ itu cost 100, akumulasi 10, berarti book value 90. Fair value punyanya ABC dan XYZ, masing-masing ABC 70, XYZ 95. Di mana ABC harus nambah duit 25 ke XYZ supaya bisa terjadi tukar-tukar. Pernah nggak dengar istilah ini? Pernah? Bahasa Indonesia-nya ini? Ya, ada bahasa bukan guling harafiah ya, tapi tukar menukar tanah. Itu wiswa atau tukar guling, nggak tahu dari mana. Bahasa Belanda wiswa. Tapi kenapa tukar guling saya tahu. Ini tukar guling, lebih tepatnya tukar tambah, iya kan? Nukar tapi nambah duit. Tolong bikinin jurnal dong dari sisi ABC. Ini sebagai patokan, ini soal tadi saya hapus. Saya punya aset lama. Mau saya tukar dengan aset baru. Baru dan lama ini bukan berarti fisiknya lama baru ya, tapi ini aset saya sebelumnya, saya dapat aset dari orang lain. Ya. Waktu saya dapat ini, kan harus saya jurnal di debit. Pertanyaan saya, yang mau saya jurnal di debit, nilainya ini pakai angka apa? Pakai angka book value dia, atau fair value dia, atau ada angka lain? Paham ya? Saya punya aset ini nih, saya kasih ke orang, tapi saya dapat ini. Nah waktu ini mau saya debit, jadi aset ya, apapun namanya. Kebetulan hari ini properti investasi ya. Ini nilainya patokannya apa? Book value dia, fair value dia, atau book value-nya ini, fair value-nya ini, atau nilai apa? Aset tetap AKM 1. Patokan kita selalu apa? Patokan kita selalu apa? Fair value. Fair value-nya siapa? Aset yang lama, berarti yang hitam itu, atau aset yang baru? Selalu dicari dulu prioritasnya ya. Ada nggak fair value yang baru? Kalau ada berarti ini. Kalau nggak ada baru lihat fair value yang pengorbanan kita itu kan sebenarnya ya. Logikanya itu gini. Kan tadi ini yang lama, mau saya dapat yang baru ya. Kalau saya nggak tukar ini berarti bisa saya apakan? Jual ya. Berarti kalau saya jual ini kan patokannya fair value dia kan. Berarti dengan saya menukar ini jadi yang lama dengan baru, saya mengorbankan harga jualnya ini. Berarti yang dicari adalah lama dulu.
Kalau lama nggak ada baru fair value-nya yang aset baru. Kalau dua-duanya nggak ada, book value yang kalau nggak ada baru book value yang kalau nggak ada, nah ini adjustment. Terserah pakai angka apa, bisa pakai present value atau apapun. Kayak di sini dikatakan yang jadi patokan adalah fair value. Ayo, dari keterangan itu, ABC dapat properti investasi baru, berarti nilainya berapa? Dia pakai fair value aset dia yang lama. Berapa fair value aset dia yang lama? ABC itu fair value-nya 70, XYZ itu 95. Berarti berapa? 70. Tapi pengorbanan dia bukan hanya satu loh. Bukan hanya ngorbanin asetnya loh. Apalagi pengorbanannya ABC? Cash. Berarti 70 tambah 25. Kebetulan sama kayak fair value-nya XYZ. Kebetulan aja. Tapi logikanya pengorbanannya dua. Aset lama dia korbankan, dia harus korbankan cash. Berarti properti investasi new. Kita dari ABC ya. Berapa tadi? Aset lamanya hilang. Lalu di kredit berapa kosnya? Kos. Akumulasinya dihapus berapa? 20 ya. Terus apa lagi? K berapa? 25. 125 ini 105. Masih ada sedikit berapa? 95 tambah 20 115 ya. Ini 125 ya. Berarti masih ada sedikit berapa? 10 ini apa? Ini jurnal ya. Jurnal XYZ silakan lebihkan sendiri dan lihat contoh di buku AKM 1. Ada pertanyaan? Jangan tanya yang XYZ, itu tugas Anda untuk melogika sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kita itu tadi membuat jurnal waktu saya dapat atau kita dapat properti investasi. Kayak ini kan? PI New 95. Itu biaya perolehan. Nah yang mau kita bahas sekarang adalah per 31 Desember, tadi Melda sudah ngomong jurnal penyesuaian. Per 31 Desember, waktu saya mau bikin laporan keuangan, butuh adjustment atau enggak? Itu yang mau kita lihat sekarang. Jawabannya adalah per 31 Desember butuh adjustment atau enggak, tergantung model kita yang kiri atau yang kanan. Cost model atau fair value model. Kalau jurnal kita atau metode yang kita pakai model biaya atau cost model, jurnal penyesuaiannya hanya depresiasi. Khususnya untuk bangunan, kalau tanah kan enggak ya. Tapi kalau kita pakai model fair value, jurnal penyesuaiannya dua. Satu, depresiasi. Kedua adalah selisih antara fair value dan book value. Bisa gain, bisa loss. Saya ulangi ya, kalau yang kanan itu cukup depresiasi. Kalau yang kiri depresiasi dan selisih fair value dan book value. Kalau kita milih fair value, tadi ya, hitung depresiasi, hitung selisih fair value dan book value. Kalau kita milih cost model, maka fair value tetap harus ditulis, tapi cukup ditulis di mana? Cukup ditulis di mana? Disclosure itu di mana? Hello? Kalau pengungkapan atau disclosure itu di bagian mana di laporan keuangan? Notes.
Jadi kalau saya memilih model yang kanan, tetap harus nulis fair value, tapi nggak perlu jurnal. Karena cukup diungkapkan. Cost saya sekian, tapi fair value-nya sekian. Tapi kalau saya pilih fair value, berarti saya harus bikin jurnal penyesuaian. Gitu ya, paham? Sejak awal saya pakai fair value model Pak. Ya sudah, berarti hitung depresiasi, hitung selisih fair value dan book value. Pasti juga harus di notes, pasti. Tapi kalau saya sejak awal pakai cost model, nggak perlu jurnal penyesuaian, tapi harus ngomong di notes. Jadi dalam tanda kutip lebih ribet kalau pakai fair value. Terus kenapa dijadikan pilihan? Kan lebih ribet yang kiri ya? Kenapa dijadikan pilihan? Berarti ada kelebihannya nih. Kalau dua-duanya atau semua itu lebih enak yang kanan, itu bukan pilihan ya. Pilihan itu kan ada plus minus kan. Nah sekarang kira-kira apa lebihnya yang kiri? Hah? Oke, saya pengen laporan keuangan saya utamanya income statement lebih bagus kalau nilainya naik terus ada gain. Oke, itu mungkin. Apalagi? Lepas dari dia gain atau kalau loss kan risiko ya. Tapi apa kira-kira ya? Dengan menyajikan aset itu pakai nilai terbaru dia, itu berarti informasinya lebih relevan. Terima kasih Mel. Iya kan? Saya beli tanah bangunan 5 tahun lalu 1 M. Sampai hari ini saya tulis 1 M. Nggak relevan, uang sekarang sudah 2 M mungkin. Tapi apa keunggulannya ini? Dia nggak relevan, tapi apa lawannya relevan? Reliable. Kalau hari ini nilainya 2 M, yakin nggak kita jual bisa 2 M? Harga pasar 2 M, yakin nggak kita bisa jual 2 M? Belum tentu kan? Tapi 1 M, yakin nggak nilainya 1 M? Iya, ada bukti kok pembeliannya. Itu namanya pilihan. Ya. Jadi kalau sampai Anda kemudian meninggalkan yang lama pergi yang baru, itu Anda memilih. Jangan sampai ada alasan, aku nggak bisa milih. Itu sudah memilih gitu ya. Kecuali sesuatu itu memang tidak ada lawan, semua plus di dia. Nah itu bukan pilihan. Ini ada plus minus masing-masing. Oke. Kalau ada tanah bangunan, agunan itu apa? Jaminan utang. Kita minjam duit ke bank tapi kita jaminkan tanah bangunan kita. Maka di sini dikatakan seluruh properti investasi tadi, umpama saya punya 5 tanah bangunan ya. Terus waktu pinjam duit ke bank, tanah bangunan saya yang pertama saya jadikan jaminan. Maka kalau saya pakai model, anggap aja model fair value, 5-5-nya harus fair value. Atau kalau ini saya pakai model cost, 5-5-nya harus model cost. Tapi kalau saya nggak jadikan agunan, itu maksudnya saya boleh milih. 3 tanah pertama pakai fair value, 2 ini pakai cost. Tapi kalau jadi jaminan bank, semuanya harus sama modelnya. Itu maksudnya slide ini. Model nilai wajar per 31 Desember semua harus diukur pakai fair value. Karena dia lebih apa Mel? Relevan. Berarti harus ada jurnal penyesuaian. Maksudnya apa ini? Gain or loss yang muncul bukan OCI. Tidak masuk di other comprehensive income. Tapi masuknya di income statement. Ya. Contoh. Tanggal 1 Januari 2021 beli properti investasi kosnya 100. Per 31 Desember akumulasi penyusutannya 20. Kita anggap ini bangunan ya. Kita anggap bangunan karena ada akumulasi depresiasi ya. Oke. Ternyata per 31 Desember nilainya 75.
model fair value. PI 100. Ada dua pilihan. Jadi pernah saya ajarkan dalam evaluasi. Akumulasi ini bisa naik atau turun proporsional atau akumulasi dihapus. Jika mana yang kita pilih, akumulasi kita hapus. Ini berarti fair value-nya jadi berapa? Tadi ini jurnalnya apa? Selain penyusutan. Apa jurnal buat 31 Desember 21 selain penyusutan? Pasti bikin ini. Terus jurnal untuk ngakuin selisih, katanya di situ ada loss 5 ya. 5 itu dari mana sih? Fair value berapa? 75. Book value berapa? 80. Berarti ini ada apa? Loss berapa? 5 ya. Oke, jurnalnya kita. Akumulasi kita hapus, berarti taruh di sisi. Akumulasinya dihapus berapa? 20 jadi 0. Terus, oke, loss di debit atau kredit? Jadi berapa lossnya? Terus, fair value adjustment MEL itu untuk investasi dalam bentuk surat berharga. Ini berarti properti investasi awalnya nilainya berapa? Berapa fair value-nya? 75. Awalnya 100 jadi 75, berarti di sini berkurang berapa? Jadi buat jurnal penyusutan, kedua buat jurnal. Kalau kita pakai apa? Yang kanan fair value model. Kalau yang kiri cost model hanya jurnal penyusutan. Ada pertanyaan? Ini nih masuk mana? Ini masuk mana? Income statement, bukan OCI. Oh, ada di sini. Rugi karena penurunan nilai, loss on impairment gitu ya. Nggak perlu dicatat. Ada slide-nya. Ini kalau beli 100, akumulasi 20, di pasar nilainya 85. Ya. 85. Berarti kan nilai buku 80, di pasar 85, ada gain. Ya. Ya bisa kasih nama surplus revaluasi juga bisa, revaluation surplus. Tapi intinya ini masuk apa tadi? Masuk mana laporan keuangannya? Income statement. Nah, kalau ini model biaya. Ya pokoknya jadi properti investasi itu saudara-saudara tetap sama kayak PPI. Harus tetap disusukan. Harus tetap didepresiasi. Nih, untuk bangunan ya, tanah enggak. Ini model biaya. Enggak usah dibikin jurnal ya, pokoknya depresiasi toh. Penyajiannya kayak yang atas nih. Ya. Jadi ini jurnalnya ya. 75 kita apakan 75 ini kalau kita pakai model biaya? Masukkan dalam notes. Thank you masih ingat. Ya sama kayak ini 85 masukkan dalam notes. Jurnal penyusutannya ini depresiasi itu accumulated.
yang 85 tulis dalam notes, tidak perlu bikin jurnal penyesuaian kayak ini. Karena kita pakai cost model. Kita mau ke topik lain, masih properti investasi. Sebelum ke sana ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Yang disebut transfer ini maksudnya gini. Tadi kan ada paling tidak ada 3 tujuan kita untuk beli tanah bangunan apa aja. Jadi inventory, jadi apa? Aset tetap, jadi properti investasi. Bisa aja ada tanah bangunan yang awalnya properti investasi, terus kok nggak ada yang tertarik untuk sewa. Saya ganti intensi saya mau jadikan kantor. Itu transfer. Atau sebaliknya, awalnya punya tanah bangunan untuk kantor, terus saya lihat kok ada bagian yang bisa disewakan. Berarti saya transfer dari aset tetap menjadi properti investasi. Ada yang mau saya jual, kok nggak bisa ya dijual-jual, nggak laku tanah bangunan saya. Tak sewain ah. Berarti inventory jadi properti investasi. Apapun itu yang namanya apa? Transfer. Contohnya, ada properti investasi, awalnya mau disewakan, jadi gudang. Berarti transfernya itu dimulai saat saya jadikan dia gudang. Atau saat saya jadikan dia kantor. Atau saya punya bangunan yang awalnya saya sewakan ke pihak lain. Jasanya tidak signifikan. Itu kan properti investasi. Terus saya jadikan hotel. Berarti kan berubah dari properti investasi menjadi aset tetap. Atau kalau kayak gini nih. Awalnya saya sewakan, saya jual. Berarti dia ditransfer itu dimulai saat saya jual. Ya kalau di soal tergantung informasi soal. Kalau di praktek ya tergantung Anda mulai memutuskan kapan untuk dijual. Berarti Anda pindah dia jadi properti, dari properti investasi menjadi inventory. Ini apa lagi kalau ini? Dari aset tetap menjadi properti investasi. Kantor terus saya sewain. Berarti kapan dilakukan transfer? Waktu saya selesai pakai. Kantor terus disewain aja. Akhirnya pindah semua pegawainya ke mungkin tanah yang lain atau bangunan yang lain. Hari itu juga berarti terjadi transfer. Kalau ini apa nih? Inventory jadi properti investasi. Sulit saya jual tanah bangunannya. Saya sewain aja. Hari ketika saya sewain ke orang lain, dia menjadi properti investasi. Tapi ingat loh ya, sewanya harus pakai operating lease. Bagaimana kalau ada aset, entah aset tetap atau inventory, saya transfer menjadi aset untuk capital lease. Dan disewa oleh orang lain. Apa yang terjadi? Berarti asetnya hilang dari laporan keuangan saya, iya kan? Nah ini menggabungkan model biaya dan fair value dengan transfer. Jadi complicated kan? Ya. Jadi rumit. Kayak hubungan kamu. Ya, jadi rumit. Coba lihat yang biru. Apa kata-katanya di situ? Mau PI jadi aset tetap, mau aset tetap jadi PI, inventory jadi PI, PI jadi inventory atau apapun. Kalau pakai model biaya, apa kata-katanya? Book value-nya tidak berubah. Ya. Book value-nya enggak berubah. Ada ilustrasi di sini. Coba lihat. Awalnya saya beli properti investasi cost-nya 100. Akhir tahun akumulasinya 25. Berarti book value-nya berapa? 75 ya. Awalnya apa? PI. Ya. Fair value-nya per 31 Desember itu 85. Kita pakai model apa tadi? Ya. Biaya ya. Berarti ini ignore. 85-nya ignore. Tapi tadi harus masuk apa? Notes. Tanggal 1 Januari 2021 di
diganti. Niatnya diganti. Awalnya PI sekarang jadi aset tetap. Hitung dulu book value-nya. Berapa book value-nya? 75. Berarti nanti ya, PI-nya Anda hapus, kan cost-nya 100, Anda kredit. Akumulasi di kredit berapa tuh? 25, Anda debit. Selisihnya kan 75. Jadikan itu aset baru. Kan ini ditransfer jadi PPI ya. Berapa book value-nya PI tadi? Itu jadi cost-nya PPI. Gampang kan ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini jurnalnya udah ada, saya nggak perlu tulis di papan. Tapi jangan lupa ya, bikin dulu jurnal penyesuaian untuk penyusutan lo ya. Ini kan langsung lompat ke jurnal waktu transfer. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Ini habis nih, airnya segini. Habis. Sehat ya. Ya biasakan lo ya, minum air putih. Biar nggak diabetes. Saya itu sudah mulai concern dengan yang gitu-gitu. Jadi minum kopi itu sudah bersalah ya. Kadang minta yang less sugar. Jadi good kalau bisa habis. Tambah kalau perlu ya. Ini apa jadi apa? Apa jadi apa? Aset tetap jadi PI. Oke, berapa book value-nya aset tetap? Waktu mau ditransfer. 80. Berarti ini akan jadi cost-nya PI. Ya sudah, PI di debit sebesar book value-nya PPI waktu ditransfer. PPI cost-nya dihapus di kredit, akumulasinya yang ada itu di debit. Logikanya mirip kayak yang sebelumnya ya. Berarti 85 tetap notes aja, tidak perlu disesuaikan. Ada lagi? Ini apa jadi apa? Beli inventory, terus diubah jadi PI. Nah sekarang inventory itu agak unik kan, menentukan berapa nilainya akhir tahun kan. Dia pakai ini ya, lower of cost or NRV. Betul ya? Cost-nya berapa? 100. NRV-nya berapa? Berarti book value yang dipakai bukan 100, tapi 90. Saya nggak bikin jurnalnya waktu 100 disesuaikan jadi 90. Karena itu bukan fokus hari ini. Tapi kalau diminta Anda harus tetap bisa. Bacalah teori tentang inventory di AKM 1. Jurnalnya nggak saya tulis di sini. Jadi disesuaikan dulu. Kayak penyusutan, bikin dulu penyusutan, baru kita sesuaikan. Oke, ketemu 90 jelas ya? Tetap harus ada jurnal penyesuaian untuk mengakui 100 ke 90. Tapi di skip di sini. Nah sekarang nilai buku 90 udah gampang. Berarti PI jadi berapa sekarang waktu kita rubah MI jadi PI? Ya 90. Bagaimana kalau NRV-nya ternyata 120? Berarti book value-nya berapa? Book value inventory berapa berarti? Kalau NRV-nya 120? Ya 100. Butuh jurnal penyesuaian enggak? Kalau nilainya turun, NRV lebih rendah, baru ada penyesuaian. Kalau NRV lebih tinggi, enggak perlu jurnal penyesuaian. Tapi anggap aja NRV 120 berarti enggak ada penyesuaian untuk inventory. Cost-nya PI berapa? Waktu ditransfer MI jadi PI, berarti cost-nya PI berapa? Ya 100. Kan book value-nya inventory tetap 100 ya. Tidak ikut NRV, karena NRV lebih tinggi. Di contoh saya kalau NRV-nya 120. Ayo, ada pertanyaan dulu yang kasus inventory jadi PI? Kalau Anda bingung Pak, kok bisa ya lebih tinggi, lebih rendah kayak gitu? Lihat inventory dong. Ya, lihat inventory di AKM 1. Nah ini nilai wajar nih. Ini yang agak rumit. Nilai wajarnya agak rumit, ini ditransfer pula. Patokannya nilai wajar. Intinya gitu. Patokannya nilai wajar. Panjang kan jurnalnya atau hitungannya ya. Kita lihat pelan-pelan.
Beli PI, cost 100, akumulasi 25. Book value berapa? 75 ya. Tapi itu bukan cost of PPE. Karena cost of PPE harusnya adalah nilai wajar. Berapa nilai wajar di sini? 85. Berarti PPE nanti kita debit 85. Makanya di sini PPE di debit 85. Tapi sebelum PPE ini di debit, PI-nya harus dinaikin nilainya. Jadi gain ya. PPI nilai asalnya kan berapa? 100. Ya kan? Kok PPI? PI ya. 100 kurang 25 berarti kan book value-nya 75. Di pasar 85 berarti gain-nya 85 kurangi 75. Berarti ada gain 10. Makanya gain-nya ini dikredit nih 10. Akumulasinya 25. Berarti ini di debit. Awalnya cost PI berapa? 100 ya. Sekarang fair value-nya berapa? 85. Berarti 100 kurang 85 dapat berapa? 15. Berarti PI-nya dikredit 15. Jadi bikin ini dulu untuk tahu berapa nilai PI sekarang. PI sudah berapa sekarang nilainya? 100 kurang 15. 85 ya. Baru dia ditransfer ke PPI. Jadi ini jurnal kedua. Nggak bisa bikin jurnal kedua tanpa jurnal ke-1. Kalau saya mau tega ini nggak saya tampilin. Karena tadi sudah diajarin ya. Tapi inilah prosesnya. Ini disesuaikan dulu. Jadikan PI 100 menjadi 85. Hapus akumulasi. Akui gain. Sekarang nilai PI tinggal 85 ya kan? Terus ditransfer jadi PPI. Ya udah PPI-nya 85. Intinya pokoknya kalau pakai model nilai wajar, cost of aset baru itu sama dengan fair value aset lama. Jelas? Monggo kalau mau tanya. Masih model nilai wajar. Ini dari PPI jadi PI. PI. PI lagi. Ada aset tetap. 100 akumulasi 20 berarti nilai bukunya berapa? 80 ya. Di pasar ternyata nilainya 85. Berarti terjadi gain ya. Gainnya 5. Hati-hati loh kalau bicara aset tetap, kenaikan nilai itu bukan gain tapi unrealized gain. Masuknya ke apa? OCI. Kok bisa gitu? Buka aset tetap AKM 1. Nah, jadi unrealized gain-nya dikredit 5. Akumulasinya dihapus. Akumulasinya kan 20 ya. Dihapus. Ini dari mana? Kok PPI berkurang 15? Dari nilai berapa jadi nilai berapa? 100 menjadi 85. Berapa nilai PPI sekarang? 85. Nah dia dihapus 85 jadilah dia PI di debit. Gitu? Jelas? Jadi untuk PPI menjadi PI atau sebaliknya logikanya sama. Akumulasi dihapus, cost berkurang atau bertambah, ada gain atau loss. Baru kalau sudah tahu nilai wajarnya berapa, tinggal dibalik. PPI-nya yang dikredit atau PPI-nya yang didebit. Udah. Enak aja, kayak gampang aja udah gitu ya. Ya latihan dong. Lanjut ya. Ini apa jadi apa? Sama ya. Ini PPI menjadi PI. Cuma ini kasusnya loss. Kalau PPI itu loss, dia masuk ke income statement. Tapi kalau dia gain, dia masuk ke OCI. Oke, berapa nilai bukunya? PPI ini berapa nilai bukunya? 80. Berapa fair value-nya? Berarti kan terjadi loss ya. Loss-nya itu masuk income statement 5. Berapa sekarang yang jadi cost-nya PI? Kan PPI jadi PI. Berapa cost-nya PI? Ya fair value-nya PPI. Berapa fair value PPI?
75. Makanya di sini PI 75. Tapi gimana jurnal untuk mengakui loss dan penurunan nilainya PPI? Ini jurnalnya. 5 yang ini tadi kita debit karena loss, akumulasi selalu dihapus di debit. Ini dari mana 25? 100 menjadi 75. Itu ya. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kalau inventory jadi properti investasi? Ingat-ingat. Apa katanya? Kalau terjadi selisih antara book value dan fair value, dia masuk income statement. Lalu mirip kayak jual inventory. Gimana ya jurnalnya kalau jual inventory? Gimana kalau jual inventory? AR atau S2 sales revenue. Terus COGS dia akan kayak gini. Kita lihat. Baca dulu soal. Beli inventory 100. NRV-nya 90. Saya masih bukan merahasiakan sih. Saya masih kasih challenge ke Anda. Tolong cari di teori inventory di AKM 1. Mengakui 100 ke 90 itu jurnalnya gimana? Oke, di sini ada nggak? Oh ini ada saya kasih. Loss to allowance. Ada 3 ya cara untuk mengakui penurunan cost ke NRV. 1, pakai loss to allowance. Ada yang masih ingat? 2, pakai COGS to inventory. Jadi dalam kasus kita COGS to inventory. 3, loss to inventory. Apa aja? Loss to allowance, COGS to inventory. Yang kedua ini paling gampang ya. Atau loss to inventory. Yang direkomend secara teori adalah loss to allowance. Jadi kita buat dulu jurnal 100 ke 90 itu loss to allowance. Nama panjangnya lihat nanti ya. Panjang itu loss to recognize penurunan nilai inventory. Allowance untuk mengakui penurunan nilai inventory. Saya malah lupa bahasa asingnya. Intinya loss to allowance. Udah selesai ya. Berarti sekarang nilainya inventory tinggal berapa? Tinggal 90. Di pasar nilainya berapa? 95 kan fair value. Berarti fair value-nya aset lama itu nanti akan jadi cost-nya aset baru kan? Aset barunya apa sekarang? PI kan? Berarti PI nilainya berapa? 95. Bikin kayak gini jurnalnya. Tapi kan enggak mungkin AR atau cash. Ini kita ganti jadi apa? PI. PI itu sales revenue berapa? 95. Berapa sekarang cost-nya inventory? Cost-nya inventory tinggal berapa? 90 ya kan? 100 terus kita kredit ya. 10 berarti kan tinggal 90 kan? Ya sudah berarti COGS to inventory ini merchandise inventory ya 90. Oke? Konsisten kan dengan jurnal penjualan ya? Anda mau ganti ini jadi COGS to inventory biar jadi lebih jelas. Karena kan inventory-nya dari 100 jadi 90. Ini mending langsung inventory juga bisa. Atau loss to inventory. Tuh ya. Nah ini apa nih? Apa jadi apa? Aset apa menjadi apa? Pasti jadi PI. Tapi awalnya apa? Construction in progress. Jadi saya mau bikin bangunan untuk saya sewakan ke orang lain pakai operating lease. Berarti kan bangunannya sudah pasti atau propertinya sudah pasti
properti investasi. Tapi ini masih proses pembangunan. Hari ini selesai, sudah siap ditempati. Berarti kan harus ditransfer dari CIP, Construction in Progress, menjadi PI. Selisih antara book value dengan nilai wajar itu masuk di laba rugi. Contoh nih, hari ini bangunannya selesai jadi 100 juta. Tapi nilainya di pasar udah 105. Oh, nggak ada jurnalnya. Gimana nih? Kalau pakai tadi nggak ada ya di model cost. Kalau pakai model cost gimana? Kalau pakai model cost, ya sudah. PI itu apa tadi? Bangunan dalam penyelesaian ya, construction in progress ya. Berapa? Kalau pakai model cost 100. Ya. Ini model cost. Kalau pakai model fair value, CIP-nya lebih naikin ya. CIP itu, ini gain ya. Gain berapa? 5. Ini masuk income. Nilai CIP sekarang sudah berapa? 105. Berarti sekarang nanti PI itu CIP berapa? Berarti ada 2. Ini jurnal kenaikan nilai, ini jurnal transfer. Ada lagi enggak? Pelepasan itu maksudnya dijual atau ditukar atau apapun itu. Pokoknya hilang dari kita PI-nya. Intinya kalau ada gain or loss masuk di mana? Masuk di income statement. Saya ulangi ya. PI bisa kita lepas. Lepas itu bisa kita jual, bisa kita tukar, bisa kita musnahkan. Apapun itu kalau ada gain or loss masuknya di income statement. Langsung ada jurnalnya ya. Oke, ini jurnalnya. 1 Januari 2020, properti investasi 100, per 31 Desember akumulasinya 25. Terus saya jual. Waktu saya jual harganya di pasar 70, berarti cash 70, akumulasi di debit, cost-nya investasi properti kita kredit, loss-nya dari mana ngitungnya nih? Kok bisa loss 5? Loss itu selalu dihitung selisih antara book value dan fair value. Book value kita kan 75. Sementara fair value kita 70. Berarti kan lebih rendah nilainya di pasar. Loss 5. Ini masuk mana tadi? Loss ini? Laporan apa? Income statement. Ini nih. Masuk dalam laporan laba rugi. Bukan OCI. Ini imbalan. Imbalan itu maksudnya kalau saya jual terus dapat fee. Ya. Jadi diakui sebesar fair value. Kalau ditangguhkan kayak tadi yang saya bikin deferred ya, dia harus dihitung pakai present value. Kalau dapat kompensasi, umpama ya, saya punya tanah bangunan saya sewain ke Anda, ternyata bangunannya rusak. Anda ganti kerusakannya. Ya masuk sebagai apa? Bisa impairment, bisa revenue, tapi masuk mana? Laporan laba rugi, income statement. Ini tadi pengungkapan. Kalau kita pakai model nilai wajar, berarti yang kita ungkapkan cost-nya, ya kan? Kalau kita pakai model cost, yang kita ungkapkan nilai wajarnya. Oh, udah ada jurnal, udah ada solusinya di belakang ya. Saya pikir nggak ada, kalau nggak ada kan saya minta untuk coba pelajari gitu. Ini sudah ada. Ya, book value-nya sekian, fair value-nya sekian. Model biaya nggak perlu jurnal, tapi tetap butuh jurnal penyusutan loh ya. Yang saya sebut nggak perlu jurnal ini selisih antara fair value dan book value. Kalau model nilai wajar harus mengakui jurnal untuk selisih tanah dan selisih kurang bangunan. Trivia 5 juga ada petunjuknya, silakan dipelajari sendiri.
Marcelo sudah presensinya kok present value. Ya, masuk dari awal ya. Kuisnya belum ada ya, nanti saya gabung dengan chapter berikutnya. Memang belum ada.